Jika Tuhan benar-benar ada, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa kejahatan tetap merajalela di dunia? Apakah ini berarti Tuhan tidak Maha Kuasa, tidak Maha Baik, atau bahkan tidak ada sama sekali? Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan dan kejahatan di dunia adalah salah satu pertanyaan yang paling tua dan paling sulit yang pernah diajukan manusia. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya ia adalah salah satu persoalan yang paling besar yang pernah dipikirkan oleh manusia. Jika Tuhan benar-benar ada, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa kejahatan tetap merajalela di dunia? Mengapa ada anak-anak yang menderita kelaparan? Mengapa ada peperangan yang menghancurkan jutaan nyawa? Mengapa bencana alam bisa datang tiba-tiba merenggut orang-orang yang bahkan tidak pernah berbuat salah? Pertanyaan ini sudah diperdebatkan selama ribuan tahun. Nah, dalam filsafat, masalah ini dikenal sebagai problem of evil, masalah kejahatan. Banyak yang menyebutnya sebagai batu sandungan utama bagi kepercayaan kepada Tuhan, sebab di satu sisi kita diajarkan tentang Tuhan yang penuh kasih, tapi di sisi lain kita menyaksikan penderitaan yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Secara logis, masalah ini sering dirumuskan begini. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, Ia mampu menghentikan segala kejahatan. Jika Tuhan itu Maha Baik, Dia pasti ingin menghentikan segala kejahatan. Nah, tapi kenyataannya, kejahatan masih ada. Apakah ini berarti Tuhan tidak Maha Kuasa, tidak Maha Baik, atau bahkan tidak ada sama sekali? Para pemikir besar sepanjang sejarah mencoba menjawab dilema ini. Salah satunya adalah Santo Agustinus, tokoh gereja dari abad keempat. Menurut si Agustinus ini, kejahatan bukanlah ciptaan Tuhan. Ia menggambarkan kejahatan sebagai kekosongan dan kebaikan, atau kekosongan kebaikan. Seperti lubang yang ada dalam kain, kejahatan hanya ada ketika kebaikan itu ditarik keluar. Manusia, kata si Agustinus ini, diberikan kebebasan memilih. Dan disitulah akar masalahnya. Kejahatan muncul ketika manusia memilih untuk berpaling dari kebaikan. Tetapi jawaban ini memunculkan pertanyaan baru. Jika Tuhan sudah tahu sejak awal bahwa manusia akan salah memilih, mengapa memberikan kebebasan itu? Bukankah lebih baik jika manusia diprogram hanya untuk melakukan kebaikan? Nah, filsuf modern seperti Alvin Plantinga memberikan sebuah argumen yang dikenal sebagai free will defense. Menurutnya, dunia di mana manusia bebas memilih kebaikan atau kejahatan itu lebih bernilai daripada dunia di mana hanya manusia berbuat baik karena dipaksa. Kebebasan memberikan ruang bagi cinta sejati, pengorbanan, keberanian, dan pertumbuhan moral. Tanpa kebebasan, semua itu hanyalah ilusi. Namun, masalah kejahatan tidak hanya soal manusia yang menyakiti sesamanya. Ada kejahatan yang datang dari alam, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, anak-anak yang meninggal akibat kanker, keluarga yang hancur karena bencana. Nah, ini disebut sebagai natural evil. Kejahatan alam. Di sini, argumen kehendak bebas tampak tidak lagi relevan. Bencana alam terjadi bukan karena pilihan manusia. Beberapa ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa penderitaan akibat bencana alam adalah bagian dari dunia yang diatur oleh hukum alam. Jika kita ingin dunia di mana kehidupan bisa muncul, kita harus menerima tektonik lempeng yang selain menyebabkan gempa bumi, itu juga menghasilkan tanah subur dan mendukung kehidupan. Tetapi penjelasan ini sering terasa terlalu ilmiah dan dingin di mata orang-orang yang sedang berduka. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah mengatakan bahwa penderitaan bukanlah suatu yang harus selalu dihindari. Nah, dalam bukunya Man's Search for Meaning, ia menulis bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menemukan makna bahkan dalam penderitaannya yang paling berat. Nah, si Frankl ini percaya bahwa penderitaan bisa menjadi jalan untuk menentukan tujuan yang lebih dalam walaupun jalan itu penuh luka. Namun, ada juga mereka yang memandang kejahatan sebagai bukti kuat bahwa tidak ada Tuhan seperti yang digambarkan oleh agama. Filsuf ateis seperti J.L. Mackie berargumen bahwa keberadaan kejahatan adalah kontradiksi terhadap konsep Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Jika Tuhan benar-benar ada, seharusnya penderitaan yang tanpa tidak adil itu tidak pernah terjadi. Nah, di titik ini banyak orang yang mulai goyah. Mereka bertanya-tanya, jika memang ada Tuhan,
Mengapa dia begitu diam saat manusia menderita? Mengapa anak-anak yang tidak bersalah harus menanggung derita? Mengapa doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh air mata itu tidak selalu dijawab? Namun di sisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa penderitaan justru memanggil keluar sisi terbaik dari kemanusiaan. Kita sering melihat bagaimana tragedi yang memicu solidaritas, empati, dan gerakan untuk menolong sesama. Orang-orang berbondong-bondong membantu korban bencana, membangun kembali rumah-rumah yang hancur, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang asing yang tidak mereka kenal. Nah, dari perspektif ini, penderitaan bukanlah hanya soal kehilangan, tetapi juga tentang potensi manusia untuk bangkit dan saling menguatkan. Ada juga yang berpendapat bahwa logika manusia itu tidak selalu cukup untuk memahami rencana sang ilahi. Seperti seorang anak kecil yang tidak memahami mengapa sih dokter memberinya suntikan yang menyakitkan. Kita mungkin juga tidak bisa memahami alasan di balik penderitaan. Pandangan ini tentu tidak memuaskan semua orang, tetapi bagi sebagian orang, ia memberikan ketenangan bahwa ada makna yang lebih besar di balik semua ini. Dalam ajaran Buddha, penderitaan adalah fakta dasar dalam hidup. Konsep ini dikenal sebagai dukkha, yang berarti ketidakpuasan atau penderitaan yang melekat pada eksistensi. Alih-alih menanyakan mengapa penderitaan ada, ajaran ini mengajak kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan. Jalan keluar bukanlah dengan menyalahkan atau mencari biang keladi, tetapi dengan mengubah cara kita merespons penderitaan tersebut melalui latihan batin seperti meditasi, welas asih, dan melepaskan keterikatan. Filsafat Hindu juga punya pandangan yang berbeda. Konsep karma menyebutkan bahwa penderitaan yang dialami seseorang itu bisa jadi adalah akibat dari tindakan di kehidupan ini atau kehidupan yang sebelumnya. Di sini penderitaan bukan dilihat sebagai hukuman semata, tetapi sebagai bagian dari siklus pembelajaran jiwa dalam perjalanan panjang menuju pembebasan atau moksa. Perspektif ini sangat kontras dengan tradisi Abrahamik yang cenderung melihat penderitaan sebagai ujian atau misteri ilahi. Nah, dalam Islam misalnya, penderitaan itu sering dipandang sebagai ujian atau fitnah yang dapat meningkatkan derajat seseorang di hadapan Tuhan. Ada juga konsep takdir atau qadar yang mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, meski manusia tidak selalu mampu memahami hikmahnya. Dalam Yudaisme, pertanyaan tentang penderitaan pernah mencapai puncaknya setelah Holocaust. Para rabi dan teologi Yahudi bergulat dengan pertanyaan, di mana Tuhan ketika jutaan orang Yahudi dibunuh di kem-kem konsentrasi? Ada yang mempertahankan iman mereka dengan menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam penderitaan umatnya, sementara yang lain, seperti Elie Wiesel dalam bukunya Nights, mengekspresikan rasa putus asa yang mendalam terhadap keheningan Tuhan. Sementara itu, ateisme modern justru menjadikan kejahatan sebagai salah satu argumen utama mereka. Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion menyebut bahwa penderitaan dunia adalah bukti bahwa tidak ada kekuatan ilahi yang penuh kasih sedang mengatur segalanya. Baginya, alam semesta ini acuh tak acuh. Ia tidak peduli pada penderitaan maupun kebahagiaan manusia. Namun, kritik balik terhadap pandangan ini juga tentu ada. Beberapa ilmuwan seperti John Polkinghorne, seorang fisikawan sekaligus teolog, berpendapat bahwa kompleksitas dunia yang memungkinkan kehidupan juga akan membawa konsekuensi seperti penderitaan. Dunia ini bukanlah taman bermain yang steril, tetapi sebuah sistem dinamis yang penuh risiko. Menurutnya, keberadaan penderitaan tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya Tuhan, justru memperlihatkan betapa kehidupan itu rapuh dan berharga. Psikologi eksistensial menawarkan sudut pandang yang lain lagi. Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, dua tokoh utama aliran ini, melihat dunia sebagai tempat absurd, penuh kontradiksi, tanpa makna bawaan. Camus terkenal dengan metafora mitos Sisyphus tentang seorang tokoh mitologis yang dihukum untuk mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihatnya terguling lagi ke bawah. Bagi Camus, walau hidup tanpa sia-sia, manusia tetap bisa memilih untuk memberikan makna pada penderitaannya sendiri melalui tindakan kreativitas dan keberanian untuk hidup tanpa kepastian. Jika kita kembali pada realitas sehari-hari, kita akan menemukan bahwa penderitaan tidak selalu menghentikan manusia untuk berbuat baik. Setelah tsunami Aceh 2004,
Ribuan relawan dari berbagai negara datang membantu. Setelah gempa Haiti 2010, dunia internasional mengirimkan miliaran dolar bantuan. Ketika pandemi COVID-19 melanda, jutaan orang biasa, bukan hanya pemerintah atau lembaga besar, bangkit untuk saling membantu. Dari membagikan masker hingga mengantar makanan bagi yang terisolasi. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan ada cahaya yang bersinar dari tindakan manusia sendiri. Apakah ini berarti bahwa Tuhan bekerja melalui manusia, atau justru ini adalah bukti bahwa manusia pada dasarnya memiliki kapasitas untuk menciptakan makna dan kebaikan tanpa harus menunggu campur tangan Sang Ilahi? Sebagian orang memilih melihatnya sebagai keduanya. Mereka percaya bahwa Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi tangan-tangan yang membawa kasih ke dunia. Dalam pandangan ini, penderitaan bukan hanya soal kita menunggu Tuhan turun tangan, tetapi tentang bagaimana kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam meringankan penderitaan sesama. Di dunia yang terasa penuh ketidakpastian ini, pertanyaan tentang Tuhan dan kejahatan mungkin tidak pernah memiliki jawaban yang memuaskan semua pihak. Bagi sebagian orang, jawaban itu ditemukan dalam iman yang semakin diperkuat oleh penderitaan. Bagi yang lain, jawabannya adalah keyakinan bahwa makna harus diciptakan sendiri karena tidak ada makna yang diberikan dari luar. Namun ada satu hal yang hampir semua pandangan sepakat. Penderitaan adalah realitas yang tidak bisa dihindari, yang bisa kita pilih dan bagaimana meresponnya. Apakah kita akan membiarkan diri kita dikendalikan oleh rasa marah, keputusasaan, dan kebencian, ataukah kita akan berusaha menjadi bagian dari solusi meskipun kecil, meski tampaknya tidak berarti dalam skala kosmik? Pertanyaan tentang kejahatan di dunia seringkali lebih merupakan undangan untuk refleksi moral daripada teka-teki logis semata. Bagaimana jika pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi mengapa Tuhan membiarkan kejahatan, tetapi apa yang saya lakukan untuk melawan kejahatan itu? Mungkin pada akhirnya misteri ini memang tidak untuk diselesaikan dengan argumen-argumen rasional. Mungkin ia ada untuk menuntun kita menjadi manusia yang lebih peka, lebih berbelas kasih, dan lebih berani. Dan dalam perjalanan itu, entah kita percaya kepada Tuhan atau tidak, kita menemukan secerca harapan yang membuat hidup layak untuk dijalani.